Ian baru selesai melakukan pemotretan lagi hari ini. Dia sudah selesai berganti pakaian dan langsung menghampiri Chen yang menunggunya di luar. Ian merasa sangat bahagia karena baru saja mendengar kabar bahwa dia lolos dalam pemilihan model untuk Victoria's Secret. Dia bahkan sampai tidak fokus selama pemotretan saking bahagianya. Perjalanan di catwalk bersama dengan model-model kelas dunia adalah impiannya. Ian langsung menghampiri Chen dan pria tersenyum. Baby, sudah selesai. Chen, aku lolos. Kau serius? Aku sangat bangga padamu, baby. Haruskah kita melakukan perayaan sekarang? Ian memejamkan matanya sejenak dan kemudian melepaskan pelukan Chen. Ini semua berkatmu, aku merasa sangat bahagia. Chen tersenyum dan kembali memeluk Ian dengan erat dan merangkul pinggang ramping itu. Dunia seolah milik berdua hingga melupakan keadaan sekitar. Terus berdam dengan keras dan hal itu berhasil membuat Ian dan Chen sadar. Chen, aku lupa kalau kita masih di studio dan ramai orang. Chen tersenyum. Kau lupa studionya punya siapa? Sekali aku berani bicara sembarangan maka langsung berhadapan denganku. Chen tersenyum dan menggenggam tangan Ian lalu berjalan beriringan bersama beberapa orang model yang berpapasan dengan mereka. Tersenyum ramah kemudian memperhatikan keduanya dan penuh tanya masalahnya. Mana mungkin status sepupu seperti alasan Chen mengaku Ian sepupu saat di luar ialah demi melindungi keluarga. Di situ saat ini Ian sedang berada di puncak, tentu saja itu menjadi incaran empuk media untuk membuat berita murahan dan akhirnya mengganggu karir si model. Namun beruntunglah Ian profesi sebagai model bukan seorang artis dan benar-benar disorot soal kehidupannya. Chen dan Ian turun dari sana. Ian menatap rumah dengan desain kaca dan kaya akan kebun tanaman itu. Sudah lama dia tidak ke tempat ini walaupun Ira ibu Taeyong, tapi Ian tetap merasa nyaman dengan wanita itu. Ira memberinya semangat hingga dia mampu berdiri kembali. Silakan masuk tuan dan nyonya. Pelayan bernama Liz itu mengantar Chen dan Ian menuju pintu utama dan membukanya. Keduanya akhirnya masuk ke dalam dan langsung disambut oleh Ira. Tentu saja dia my princessku, sudah pasti aku beruntung sekali memilikinya, benarkan sayang? Ira hanya tersenyum. Ira bahkan merasa iri melihat keduanya terlihat romantis. Oh Tuhan, kalian sangat romantis sekali. Ayo duduk dulu. Ira mempersilakan keduanya duduk. Chen tidak melepaskan genggamannya dari tangan Ian, bahkan juga pelukannya. Taeyong turun dengan santai dan tangga sambil memainkan kunci mobil di tangannya. Sama-sama Ria mendengarnya sedang mengobrol dengan seseorang. Apakah sedang kedatangan tamu? Taeyong memutuskan semakin turun dan melihatnya semakin jelas sekarang. Kenapa jantungku harus berdebar? Dia berjalan pelan-pelan dan kemudian berjalan menuju bel besar di ruang tamu dan bersembunyi di sana. Dia menguping pembicaraan keduanya. Dia menaikkan syal hitamnya ke atas kepala kemudian mengintip. Ia melihat dengan jelas wajah Ian yang sekarang seperti rupawan. Tangannya digenggam oleh Chen membuat hatinya bergemuruh. Ian menatap ke arah Ira saat mendengar hal itu. Dia tidak
tahu kalau Taeyong gagal nikah karena Ian sama sekali tak pernah mencari tahu. Nanti ia tidak pernah mencarikannya jodoh. Javier sambil menangkap Ian tadi diam dan terpedot dari datar, namun dia tahu ada keresahan di sana. Itu salahnya, siapa suruh pernah mengabaikan Ian, jadinya sekarang jatuh ke tanganku kan. Ian, apakah kau masih mencintai putraku? Ian merasa terkejut saat menatap ke arah Ira. Chen terlihat biasa saja karena dia tahu apa tujuan Ira sekarang. Ian kemudian tersenyum dan semakin mengeratkan genggamannya di tangan Jin. Itu tidak henti karena hatiku sekarang sudah terisi oleh Jin. Dia hanya bagian dari masa lalu yang memang harus dilupakan. Aku doakan semoga Taeyong segera menemukan pasang yang tepat. Taeyong berbasah dari belakang pilar tersebut dengan hati terluka. Dia merasa sakit mendengar jawaban Yen. Dia menunduk dan menghela nafasnya, kemudian tersenyum miris. Dia sudah dilupakan ternyata. Semudah itu, bahkan saat ini saja dia tidak berani menghadap Yen dan terlihat seperti pengecut. Dia tidak berani muncul di depan gadis itu karena merasa malu pada dirinya sendiri. Anggap saja Taeyong sudah gila seharian dia mengundit Jin dan Yen. Saat ini mereka berada dalam kereta menuju Sungai Limet. Perjalanan dimulai dari stasiun Juret. Jin dan Yen duduk berdampingan terlihat sangat mesra, bahkan tak segan. Bajingan, aku saja dulu tidak berani di tempat umum. Dari Taeyong dia merasa kesal melihat Jen sekarang. Jelas sekali bahwa pria itu brengsek dan di dalam kereta bukan di rumah. Dia mengepalkan tengahnya erat. Sepertinya dia mulai tawaran sebenarnya apa tujuannya menguntit Yen dan Jin. Dan saja untuk memastikan bahwa pilihan Yen salah. Dia ya, iri dan kiri hati Taeyong semakin bertambah saat melihat wajah cantiknya dengan ekspresi penuh kenang. Seharusnya kan ekspresinya hanya untuknya. Taeyong merasa darahnya semakin tinggi, akhirnya memilih membuang muka dan menghadap ke arah kiri. Matanya sakit melihat Yen dan Jin, membayangkan semua yang diberikan Yen untuknya pindah ke tempat Jin. Oh tidak, Taeyong merasa panas dan semakin ingin menyingkirkan Jin. Pria itu hanya mengangguk. Taeyong akhirnya membuka dompet dan membayar dengan beberapa lembar mata uang asli, lalu menaiki perahunya. Cuaca pagi yang masih cerah dan udaranya terasa segar. Sungai Limet memiliki pemandangan yang indah. Sepanjang kiri kanan sungai didominasi oleh bangunan tua gaya Eropa khas abad pertengahan. Ada juga jembatan yang melengkung di atas sungai tersebut. Langit berwarna biru cerah. Kebetulan ini akhir pekan, banyak turis dan wisatawan yang menyewa perahu untuk dinaiki. Air sungai Limet yang jernih dan sejuk menambah nilai keindahan tempat itu. Jin pun membawa Yan mendekati perahu yang dikayu oleh Taeyong. Taeyong merasa panik. Dia mengayu dengan cepat. Jangan sampai keduanya naik perahu ini sekarang. Sialan, kenapa harus datang ke tempat ini? Mengganggu saja. Taeyong mengayu dengan kencang, namun Jin mengejarnya di pinggir sungai. Hei Sir, tunggu, kami ingin naik perahunya. Mau tak mau, Taeyong mengenakan perahunya dan semakin menaikkan sialnya. Aku akan bayar 2 kali lipat pacarku yang sekali naik perahu, namun tidak ada yang kosong. Apakah kau bersedia membawa kami berkeliling?
Shin tersenyum, dia menggenggam tangan Ia naik ke dalam perahu, kemudian giliran Shin. Namun Taeyong sengaja mengolengkan perahunya dan membuat Shin hampir jatuh. Kemudian dia tertawa dalam hati. Sorry, perahunya memang goyang dan gelombang air barusan, ucap Taeyong singkat. Shin merasa sedikit sebal hingga akhirnya dia berhasil masuk dan duduk di sebelah Yen. Dia akhirnya mulai mendayung perahu kayu tersebut dengan malas. Bukankah ini terlihat menyedihkan? Dia menjadi pengayuh perahu untuk mantan simpanannya yang sedang bersama kekasih barunya. Lebih parahnya, keduanya terlihat mesra. Namun Chen merasa paling berbunyi dan mengangkat teleponnya. Ia yang melihat itu menatap Chen dengan penuh tanya. Siapa? Ini Chen, temanku di Swiss. Dia berada di depan dan berlihat menemuiku. Kau ingin ikut bersamaku atau tetap di sini? Ian malah nafas bimbang. Dia tetap ingin naik perahu. Lagi pula mereka masih sebentar di sini. Perahu lain yang bakal menuju sampai ke sungai. Aku masih ingin di sini, Chen, karena menyenangkan. Ya sudah, aku tinggal sebentar, tidak apa-apa kan? Aku langsung kembali ke sini lagi. Teh mendengar percakapan itu, dia merasa senang. Dengan cepat Teh menepikan perahunya hingga akhirnya Chen turun dari sana. Sir, tolong pastikan kekasihku baik-baik saja dan jangan mengayuh perahunya terlalu jauh ya. Teh hanya mengangguk. Chen akhirnya melangkah pergi dan Taeyong kembali mengayuh perahunya. Tinggal Yan sendirian di dalam perahu, tentunya bersama dengan Taeyong yang mendayung perahu dengan gagang kayu tersebut. Suasana mendadak berubah menjadi senyap dan Taeyong merasa gugup. Yan mengalihkan bahu. Yang penting cuaca terlihat cerah dan pemandangannya indah. Yan mengulurkan tangannya ke bawah, menyentuh riak air sungai Limet yang terasa dingin dan sejuk itu. Tiang sejak tadi terus mendayung perahu, hanya diam karena apakah dia harus membuka maskernya sekarang. Namun dia belum siap. Sir, apakah boleh tolong ambilkan fotoku sebentar? Ucap Yan. Akhirnya Tiang berbalik dan dia mengangguk. Yan tersenyum dan menyerahkan ponselnya pada Taeyong. Yan mulai berpose. Taeyong mengambilkan foto Yan setitik. Rasa sesak muncul di hatinya. Taeyong merasa dia semakin menjadi pengecut sekarang, yang tepat di depan matanya, namun dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah. Yan kemudian berdiri pelan-pelan, perahunya sedikit oleng. Dia ikut berdiri, entah bagaimana. Kaki Yan semakin goyang saat foto posnya mengenai kayu di bagian tengah perahu. Yan akhirnya kehilangan keseimbangan. Dia bahkan sudah siap jika jatuh dalam air sekarang. Namun Taeyong dengan sigap menyentuh pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Ren merasa terkejut saat dia ditarik oleh pria pendayung perahu dan akhirnya berada di dalam pelukan pria itu. Bahkan kedua tangannya melingkar di bahu pria itu sekarang. Suara itu, Yan masih ingat nada bicara dan suara itu sama persis seperti suara Taeyong. Entah kenapa Yan mendadak berubah menjadi resah, walaupun tidak dan wajah pria itu, namun tetap saja Yan merasa resah. Dia merasa dadanya sesak saat melihat wajah cantik Yan begitu dekat dengannya. Di balik kacamata hitamnya dia bisa melihat jelas bagaimana indahnya rupa. Taeyong menjauhkan tubuh Yan. Yang rasa kuat pun kembali duduk. Taeyong tidak kuat menahan gulungan rasa sesak di dadanya. Dia terus mendayung dengan cepat hingga menuju pinggir sungai. Taeyong meletakkan pendayung tersebut, kemudian naik dan pergi begitu saja tanpa membantu Yan.
Chen yang baru kembali merasa heran, bahkan dia melihat Yan masih duduk di sana dan menghampiri gadis itu. Yan masih melamun dan menatap pria yang sudah pergi tadi. Dari gestur tubuhnya ketika berjalan juga mirip dengan Taeyong, tangannya juga. Chen turun dari perahu saat mereka berjalan pun. Yan itu artinya Taeyong tak mencintai Cherin. Yan ingat dengan jelas hari terakhir mereka bertemu. Dia yakin dengan pilihannya dan menyuruhnya pergi. Yan masih ingat luka yang ditorehkan oleh Taeyong ke dalam, namun